Pernah merasa tertekan oleh orang yang katanya peduli? Lucunya, yang paling sering bikin kita hancur bukan musuh, tapi orang yang paling sering kita temui. Rekan kerja, keluarga, bahkan pasangan. Mereka tidak meneriaki kita, tidak menyakiti secara fisik, tapi setiap kata, tatapan, dan komentar halusnya perlahan menggerogoti kepercayaan diri kita. Dan ironisnya, kita tetap bertahan karena takut dibilang baper atau malah merasa bersalah karena mencoba menjauh. Tapi kalau terus didiamkan, kita bisa kehilangan satu hal paling berharga, diri kita sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk membuka mata. Ada cara cerdas untuk menghadapi orang toksik tanpa drama. Strategi halus, berkelas, tapi tajam. Di poin ke-6, saya akan bagikan teknik psikologis yang membuat mereka frustrasi tanpa Anda perlu marah atau membalas. Sekarang, waktunya ambil kendali. Mari kita mulai. Pertama, jangan melawan, tapi refleksikan. Kebanyakan orang berpikir, menghadapi orang toksik itu soal berani speak up atau pasang batasan tegas. Tapi sebelum semua itu, ada satu langkah yang lebih penting. Jangan langsung bereaksi, refleksikan dulu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang menyakitimu, tanyakan dulu, apakah itu benar-benar menyakitimu atau hanya egomu yang terganggu?" Orang toksik paling senang ketika Anda bereaksi emosional. Karena saat itu, mereka tahu, mereka mengendalikan Anda. Daripada membalas atau menjelaskan diri, diamlah sejenak. Rasakan emosi Anda, amati respons tubuh Anda. Lalu tanya diri sendiri, apakah saya sedang bereaksi atau sedang memilih? Kemenangan pertama bukan soal memotong mereka, tapi memutus siklus reaksi otomatis. Diam Anda yang sadar, jauh lebih menghancurkan daripada kemarahan. Daripada membalas atau menjelaskan diri, diamlah sejenak. Rasakan emosi Anda, amati respons tubuh Anda. Lalu tanya diri sendiri, apakah saya sedang bereaksi atau sedang memilih? Kemenangan pertama bukan soal memotong mereka, tapi memutus siklus reaksi otomatis. Diam Anda yang sadar, jauh lebih menghancurkan daripada kemarahan. Poin kedua, jangan kasih validasi emosional. Orang toksik haus satu hal, perhatian emosional Anda, marah Anda, penjelasan Anda, klarifikasi Anda. Semua itu jadi bahan bakar untuk permainan mereka. Ketika Anda membela diri, Anda memberi mereka kekuatan. Karena kini, mereka berhasil membuat Anda membuktikan nilai diri Anda kepada orang yang sebenarnya tidak layak. Carl Jung pernah mengatakan, apa yang kamu lawan akan bertahan. Jadi strategi cerdasnya, jangan beri mereka panggung. Kalimat seperti, oh, itu pendapatmu ya? Atau, menarik, saya beda pandangan, diucapkan dengan tenang, bisa membuat mereka bingung sendiri. Karena mereka menunggu emosi. Tapi yang mereka dapat, ketenangan yang menusuk. Dan saat mereka tidak mendapat suplai emosional dari Anda, perlahan mereka akan merasa hampa. Poin ketiga, amati pola, bukan kata-kata. Orang toksik sering terlihat sangat masuk akal. Kata-katanya tersusun rapi. Tapi yang harus Anda amati bukan kata-katanya, melainkan polanya. Apakah mereka selalu membuat Anda merasa bersalah? Apakah mereka suka menyisipkan sindiran halus setelah pujian? Apakah mereka melupakan hal penting yang sebelumnya Anda sampaikan? Michel de Montaigne bilang, manusia lebih mudah mengenali kebohongan besar daripada manipulasi halus. Maka, latih diri untuk mengamati pola. Karena di balik senyuman manis mereka, ada agenda. Dan begitu Anda mulai menyadari polanya, Anda akan berhenti terjebak dalam narasi mereka. Mengetahui pola adalah kekuatan. Karena dari sana, Anda bisa merancang respons yang dingin tapi efektif. Poin keempat, batasan tanpa penjelasan. Orang toksik akan selalu menguji batas. Dan saat Anda pasang batasan, mereka akan berkata, Anda berubah, dingin, atau egois. Biarkan, karena Anda tidak berhutang penjelasan untuk melindungi energi dan kedamaian Anda. Epictetus menekankan, tugas kita bukan menyenangkan semua orang, tapi menjaga kendali atas diri sendiri. Bentuk batasan dengan tindakan, bukan kata-kata. Misalnya, jika ada yang suka merendahkan di depan umum, cukup beri tatapan datar, lalu alihkan fokus Anda tanpa komentar. Atau jika mereka sering menghubungi Anda hanya untuk curhat negatif,
Cukup jawab seperlunya dan akhiri percakapan lebih cepat dari biasanya. Batasan sejati bukan yang diumumkan, tapi yang dipraktikkan secara konsisten, tanpa perlu debat. Kelima, biarkan mereka kehilangan kekuasaannya. Orang toksik tidak khawatir Anda marah, mereka justru senang. Karena itu artinya, Anda masih main di permainan mereka. Yang paling membuat mereka frustrasi adalah ketika Anda berhenti bermain. Ketika Anda tidak tersinggung, tidak peduli, tidak bereaksi, dan yang lebih menyakitkan, ketika Anda bahagia tanpa mereka. Niccolo Machiavelli menulis, cara terbaik mengalahkan musuh adalah membuat mereka merasa tidak lagi penting. Jadi, jangan hanya menjauh, tumbuhkan kehidupan Anda, perbaiki diri, ciptakan lingkungan yang sehat, bangun kepercayaan diri Anda dari dalam. Orang toksik akan merasa terguncang ketika menyadari pengaruh mereka tak lagi relevan. Kalau sampai di sini Anda merasa video ini berguna, bantu saya dengan klik subscribe, karena kita akan masuk ke teknik yang lebih dalam. Tepat di poin ke-6, saya akan bagikan cara menggunakan prinsip psikologi untuk membalik kendali tanpa terlibat konflik langsung. Ini yang sering dipakai dalam dunia negosiasi tingkat tinggi, dan bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ke-6, kuasai teknik cermin datar. Dalam psikologi ada teknik yang disebut gray rocking, jadi orang yang begitu membosankan secara emosional, sampai si toksik kehilangan minat untuk menyerang. Tapi hari ini, saya ingin bawa itu satu level lebih tinggi, cermin datar. Bayangkan Anda jadi cermin. Apapun yang mereka lontarkan, sindiran, provokasi, pujian manipulatif, Anda pantulkan kembali, tanpa warna emosi, tanpa opini pribadi. Contoh, mereka berkata, "Wah, kamu kok akhir-akhir ini susah dihubungi sih? Lagi sombong ya?" Alih-alih defensif, cukup jawab, "Oh, kamu merasa aku susah dihubungi ya?" Bukan, ini bukan pasif agresif, ini kontrol penuh. Dengan mengembalikan ucapan mereka, Anda membuat mereka mendengar ulang suara manipulasi mereka sendiri. Dan saat Anda tetap tenang, mereka yang merasa aneh sendiri. Menurut Viktor Frankl, antara stimulus dan respons, ada ruang. Di ruang itulah letak kebebasan dan kekuatan kita. Dengan teknik ini, Anda bukan hanya tidak terprovokasi, Anda mengontrol suasana tanpa berkata banyak. Poin ke-7, berdamai dengan fakta bahwa Anda tidak akan disukai. Inilah kebenaran paling sulit diterima. Anda bisa setenang, sebijak, dan seberkelas apapun, tetap akan ada orang yang tidak suka Anda, terutama orang toksik, karena Anda tidak bisa mereka kendalikan. Tapi disinilah letak kebebasan sejati. Seneca pernah menulis, "Jika kamu hidup untuk disukai semua orang, kamu akan mati sebagai budak opini orang lain." Berhenti mencari pembenaran dari orang yang menyukai Anda hanya saat Anda lemah. Hadapi kenyataan. Kadang, satu-satunya cara menjaga ketenangan adalah dengan tidak lagi hadir di tempat yang selalu menguras. Kebebasan bukan saat semua orang menerima Anda, tapi saat Anda menerima bahwa tidak semua orang harus Anda layani. Dan ketika Anda berdamai dengan hal ini, seluruh sistem kendali orang toksik runtuh. Karena mereka tahu, apapun yang mereka lakukan, Anda tetap utuh. Pada akhirnya, menghadapi orang toksik bukan soal adu argumen, bukan soal membuktikan siapa yang benar, tapi tentang satu hal yang jauh lebih tenang dan jauh lebih kuat, kendali atas diri sendiri. Anda tidak bisa mengubah mereka, tapi Anda bisa membuat mereka kehilangan kekuatan dengan tidak memberi bahan bakar emosi. Setiap teknik hari ini adalah cara cerdas yang, kalau dilakukan dengan konsisten, bisa mengembalikan ketenangan hidup Anda. Tanpa teriakan, tanpa debat, tanpa drama, tapi saya tahu, tidak mudah. Karena seringkali, luka dari orang toksik bukan di luar, tapi di dalam. Ada trauma masa lalu, ada rasa ingin dimengerti, dan ada keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab Anda. Namun ingat, Anda tidak harus membalas mereka untuk menang. Anda hanya perlu tidak lagi bermain di arena mereka. Jadi sekarang saya ingin tanya, dari semua strategi tadi, mana yang paling relevan buat situasi Anda saat ini? Apa yang akan Anda coba praktikan duluan? Tulis di kolom komentar. Saya ingin baca kisah Anda. Dan kalau Anda merasa video ini membuka mata Anda, pastikan tonton juga video berikutnya.
karena Anda layak hidup dengan damai, tanpa harus menjelaskan kenapa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.